Haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali dalam Renungan 79. Kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dengan antusias ingin mendengarkan suara Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema yaitu jangan menahan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Renungan kita hari ini adalah tentang suatu larangan. Larangan apakah itu? Larangan supaya kita jangan menahan. Menahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yaitu tidak membiarkan itu terjadi. Tidak memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Itu yang dikatakan menahan. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini memberikan pengertian juga tentang menahan, yaitu jangan menolak untuk melakukannya. Saya akan membacakannya dalam Bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Jadi menahan itu tidak membiarkan itu terjadi, tidak memberikan sesuatu kepada yang berhak. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita memiliki kemampuan untuk berbuat baik, melakukan hal yang baik, jangan menolak untuk melakukan hal itu. Jangan menahan kebaikan, berarti biarkan itu terjadi dan memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Kebaikan itu tidak selalu berbicara tentang harta benda, materi yang dapat kita bagikan kepada orang lain, tetapi semua hal-hal yang baik yang ada di dalam setiap kehidupan kita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Ilmu kita, tenaga kita, keterampilan kita, perkataan-perkataan kita yang baik, nasihat kita, pujian, teguran, itu adalah kebaikan-kebaikan yang dapat kita bagikan bagi orang lain, untuk orang lain. Tidak selalu berbicara tentang materi, tidak selalu berbicara tentang benda, harta yang kita punya yang dapat kita bagikan untuk orang lain. Tetapi segala hal yang baik yang ada di dalam hidup kita, itu dapat kita bagikan untuk orang lain. Ilmu yang kita punya, tenaga yang kita punya, keterampilan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, bahkan perkataan-perkataan yang baik, itu dapat kita bagikan untuk orang lain. Jangan menahan untuk memberikan semuanya itu kepada orang lain. Mengapa penulis Amsal melarang kita supaya tidak menahan melakukan kebaikan? Yang pertama, karena kita mampu. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 yang menjadi ayat pokok kita, di bagian terakhir mengatakan, padahal engkau mampu melakukannya. Saya kembali membacakannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Alasan mengapa penulis Amsal melarang kita supaya jangan menahan kebaikan yang dapat kita lakukan, kita berikan untuk orang lain, yaitu alasan yang pertama karena kita mampu. Karena kita mampu melakukannya, oleh sebab itu jangan kita menahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teringat kisah seorang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, memberikan kita pelajaran tentang berbuat baik. Seorang imam dan Lewi, sebagai gambaran orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka melayani dalam bait Tuhan. Tetapi mereka tidak mau melakukan perbuatan baik. Mereka tidak mau menolong seorang yang sedang membutuhkan. Tetapi seorang Samaria yang dipandang tidak mengenal Allah, justru mau berbuat baik. Banyak orang mampu, tetapi tidak mau melakukan perbuatan baik.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, padahal kita mampu melakukan itu, kita mau lakukan itu. Kita berbuat baik kepada orang-orang, kita membagikan apa yang kita punya. Jangan kita menahan kebaikan, padahal kita mampu melakukannya. Alasan yang kedua, mengapa penulis Amsal melarang kita supaya jangan menahan kebaikan? Yang kedua adalah karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang tidak bercela. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya untuk setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita juga jangan menahan setiap kebaikan kita untuk orang lain. Kita telah menerima setiap kebaikan Tuhan, kita juga mau membagikannya bagi orang lain. Alasan yang ketiga, mengapa penulis Amsal melarang kita supaya jangan menahan kebaikan adalah karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak selalu ada. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan katakan selagi masih ada kesempatan, berarti ada waktunya, ada masanya, kita tidak dapat memberi lagi. Kesempatan untuk memberi, untuk berbuat baik tidak selalu ada. Firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan akan memberkati bagi siapa yang mau berbuat baik. Alasan mengapa kita dilarang supaya jangan menahan kebaikan adalah karena Tuhan akan memberkati siapa yang mau berbuat baik. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Firman Tuhan katakan, orang yang baik hati, yang melakukan perbuatan baik, akan diberkati. Bapak Ibu Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita menahan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita punya dalam diri kita, mari kita lakukan itu, mari kita bagikan itu kepada orang di sekitar kita. Perbuatan baik itu seperti korban yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, ketika kita berbuat baik, itu adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berbuat baik, membagikan apa yang kita punya, itu seperti korban yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menasihatkan setiap kehidupan kita, jangan kita menahan untuk berbuat baik. Jangan kita bosan untuk terus berbuat baik, karena kita akan menuai berkat. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 menjadi ayat kita terakhir dalam renungan kita hari ini. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan katakan ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai berkat. Mari Bapak Ibu Saudara terus giat, terus melakukan perbuatan baik. Apa yang ada dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita bagikan untuk orang lain. Kita diberkati dan dapat menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafalkan ayat kita, renungan kita hari ini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27.
janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita boleh hafalkan, itu boleh tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu dalam chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya apa yang kita boleh bagikan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar untuk tidak menahan setiap kebaikan kami, setiap apa yang kami punya untuk orang lain. Kami mau belajar memberikan itu, kami mau belajar melakukan hal-hal baik di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang dan perisai kami. Kepadamu hati kami percaya, kami tertolong, sebab itu beria-ria hati kami, dan dengan nyanyian kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.